نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وخاب من طغى فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita semua kembali dapat menyaksikan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita juga melihat besarnya syiar Islam. Karena hari ini ada 3 ibadah secara bersamaan diselenggarakan, yaitu ibadah haji, sholat Idul Adha, dan ibadah kurban. Saat ini jutaan umat muslim termasuk di daerah kita dengan penuh kesadaran, keikhlasan dan kekhusyuan mengagungkan asma Allah dengan kalimat takbir, tahlil dan tahmid yang tiada lain sebagai ekspresi dan wujud rasa syukur dan bahagia yang mendalam menyambut dan merayakan hari besar Islam, yakni Idul Adha 10 Zulhijjah 1445 Hijriah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, setiap kali kita merayakan Idul Adha, kita akan diingatkan dengan sosok mulia yang begitu ideal dan sempurna untuk kita jadikan sebagai suri teladan dalam menjalani hidup ini. Beliau tidak lain adalah Khalilullah Ibrahim alaihissalam, yang sejarah dan kisah inspiratif perjalanan hidupnya telah dicatat dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an, yang tujuannya tidak lain adalah agar kita bisa mengambil iktibar, menjadikan teladan, mengambil pelajaran dari setiap rentetan kisah inspiratif kehidupan beliau. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan sosok teladan utama bagi umat Islam. Di antara teladan yang bisa kita teladani pada diri Nabi Ibrahim adalah bagaimana ketika beliau menghadapi berbagai ujian, termasuk ketika diperintahkan oleh Allah dengan perintah yang begitu berat, namun beliau tetap mampu melewati dan menyempurnakan serta sukses menghadapi ujian yang super berat meskipun, yang pada akhirnya menjadikan beliau mendapatkan julukan sebagai ulul azmi, pemimpin dan teladan umat dan bapaknya para nabi serta kekasih Allah atau Khalilullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atamahum qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Ibrahim pun berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata al-ibtila dalam memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim. Bala berarti adalah ujian untuk mengetahui sejauh mana kemampuan, ketaatan, ketundukan seseorang ketika diuji dengan cara membebankan masalah yang berat kepadanya. Apakah dia mau mengerjakannya atau justru mengabaikannya? Hadirin, dalam kitab suci Al-Quran terdapat beberapa ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Di antaranya satu, kesabaran Nabi Ibrahim walaupun sudah membina bahtera rumah tangga, namun ada sebuah kegundahan yang dirasakan ketika sudah membina rumah tangga yang begitu lama, namun belum dikaruniai oleh Allah seorang anak dengan umur yang tidak lagi bisa dibilang muda dan rambut yang sudah mulai memutih. Nabi Ibrahim salam tetap sabar dan pasrah dalam menghadapi cobaan tersebut, tentunya dengan tetap memiliki sikap optimis dan senantiasa bermunajat kepada Allah dengan doanya, Robbi habli minas sholihin, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Kedua, ujian Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti setelah Ibrahim dikaruniai seorang anak. Bahkan setelah dikaruniai anak, ujian yang datang pun justru lebih berat, yaitu ujian untuk membuktikan kecintaannya kepada Allah daripada kecintaannya kepada sang anak, dengan perintah menyembelih putranya yang bernama Ismail. Nabi Ibrahim pun lagi-lagi sukses menghadapi ujian tersebut dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala menyembelih putranya yang pada akhirnya diganti oleh Allah dengan seekor domba. Dalam Quran surah Shofar ayat 102 yang artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Ujian yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam juga diuji dengan kekufuran, kesesatan dan kemusyrikan kaumnya dalam melakukan perintah dakwah kepada kaum Kaldan yang dikenal dengan penyembah berhala dengan rajanya yang sangat angkuh dan sombong, yaitu Raja Namrud. Bahkan Nabi Ibrahim harus berhadapan dengan ayahnya sendiri yang juga sebagai pembuat patung terbaik di masanya sekaligus menyembahnya. Nabi Ibrahim tetap istiqomah dan selalu menentang kebatilan dan kesesatan kaumnya dengan menghancurkan berhala-berhala yang mereka sembah, hingga menyebabkan Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan melalui mukjizatnya dengan firman-Nya, qalu kharriqu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin, qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Yang artinya, mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan jika kamu benar-benar hendak bertindak. Allah berfirman, wahai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Keempat, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan perintahnya untuk meninggalkan istri dan putranya di lembah yang kering, gersang dan tandus di kota Mekah tanpa seorang temanku. Hadirin, hati siapa yang tidak sedih ketika harus berpisah dengan anak dan istri tercinta, apalagi harus meninggalkan anak dan istri di tempat yang sunyi dan sepi, yang belum ada kehidupan manusia di saat itu, di tempat yang kering, gersang dan tandus. Namun dengan keimanan dan keyakinan
Nabi Ibrahim dengan tegar dan ikhlas melaksanakan perintahnya tersebut yang diabadikan dalam Quran surah Ibrahim ayat 37 yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumahmu Baitullah yang dihormati. Ya Allah, ya Tuhan kami, itu semata-mata tujuannya adalah mereka agar mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka yang diberi rezeki, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah beberapa contoh dari cobaan dan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim, yang tentunya masih banyak lagi cobaan dan ujian yang Allah berikan kepadanya. Ada sebuah pertanyaan besar, apa faktor, apa rahasia yang menyebabkan Nabi Ibrahim begitu berhasil menyempurnakan perintah-perintah Allah yang menjadi ujian bagi dirinya, hingga Ibrahim dengan tetap tegar, yakin, sabar, istiqomah dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan tersebut. Ternyata faktor yang dominan yang menguatkan Nabi Ibrahim mampu menyempurnakan dan menghadapi berbagai ujian, khususnya perintah yang sangat berat, adalah karena faktor akidah dan keimanannya yang begitu kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim adalah pribadi yang mampu membangun fondasi ketauhidan dan keimanan yang kuat, bukan hanya pada dirinya tetapi juga pada keluarganya. Ibrahim berlepas diri dari kesyirikan dan hanya tunduk semata kepada ketauhidan, dan dengan keimanan dan keyakinannya kepada Allah membuat Ibrahim menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dan menjadikannya di atas segalanya, serta menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan Rabb semesta alam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan dorongan totalitas keimanan dan ketakwaan, Ibrahim mampu dengan tegar, sabar dan tabah, diiringi dengan keikhlasan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi setiap ujian. Dengan kekuatan iman dan ketaatan yang total, Nabi Ibrahim mampu mematrikan sebuah prinsip dalam hatinya, bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti lebih tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Dengan kebenaran dan ketulusan iman dan takwa kepada Allah mendorong Ibrahim memiliki kebersihan hati, kejernihan berpikir, dan berpikir maju bahwa Tuhan yang berat disembah adalah Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi beserta isinya, dan bukan patung-patung atau berhala yang mereka buat sendiri yang tidak bisa berbicara, tidak bisa mendatangkan manfaat, dan tidak bisa menolak madarat sedikit pun, dan bukan pula planet-planet yang berada di angkasa yang mereka semuanya justru merupakan makhluk Allah, dan mereka tunduk kepada Allah, dan bahkan mereka selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan bersama peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, duriba masalun, telah Allah buat perumpamaan, fastami'u lahu, maka dengarkanlah perumpamaan ini. Innalladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya Tuhan yang engkau sembah, yang engkau minta selain daripada Allah, la yakhluqu dzubaban, tidak akan mampu menciptakan meski seekor lalat pun. Walau ijtama'u lahu, meskipun mereka berkumpul untuk membuat seekor lalat,
Wa iyaslubhumud duba, dan andai kata lalat itu merampas syai'an, sesuatu dari patung atau yang mereka sembah selain Allah, la yastamkiduna min, niscaya mereka tidak akan mampu merampas kembali. Dha'fat talib wal matlub, sungguh lemahlah orang yang menyembah ataupun orang yang disembah. Quran surah Al-Hajj ayat 74. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan berpikir dan bernalar kemajuan, Ibrahim yakin bahwa segala sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan dampak kebaikan, dan setiap apa yang dilarang Allah pasti akan mendatangkan kemadharatan. Ibrahim juga mampu melihat bahwa ujian dan perintah seberat apapun, jika dijalani dengan penuh ketaatan, maka akan berakhir dengan kebaikan. Dengan kecerdasan nalar berpikir, Ibrahim juga memiliki kesadaran bahwa sesuatu yang menimpa pasti Allah telah memperhitungkannya, sebagaimana firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dengan prinsip ketauhidan dan kesadaran itulah Ibrahim tidak berkeluh kesah ketika ditimpa ujian, ketika diperintah dengan perintah yang berat, apalagi sampai menyerah dan putus asa terhadap kondisi yang tersebut. Karena sesungguhnya tidaklah berputus asa kecuali orang-orang kafir. Wala ta'asu mir rauhillah, dan janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la ya'asu mir rauhillah illa al-qaumul kafirin. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran dan hikmah penting yang bisa kita ambil dari jejak kisah inspiratif Ibrahim alaihissalam yang syarat dengan nilai-nilai keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa keimanan dan ujian ibarat dua sisi mata uang yang selalu berpasangan. Tiada keimanan tanpa adanya sebuah ujian. Bila ada keimanan tanpa ujian, maka itu pasti sebuah kemustahilan. Karena hakikat ujian adalah sebuah media untuk meningkatkan kualitas dan mengangkat derajat pribadi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada keimanan tanpa adanya sebuah ujian. Bagi setiap manusia yang telah menyatakan beriman, ingatlah Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji kita, baik dengan perintahnya, baik untuk supaya meninggalkan larangannya, ataupun dengan berbagai macam musibahnya. Akhasiban nas ayatraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Dengan adanya ujian akan ketahuan sejauh mana kadar kualitas keimanan seseorang, karena memang hakikat sebuah ujian adalah sarana untuk mengangkat derajat seorang hamba di sisi Allah. Apakah ia sudah betul-betul beriman atau hanya lip service semata? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Demikian khutbah Idul Adha yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi poin-poin penting dalam upaya memperbaiki kualitas keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kuat dan kokohnya akidah dan keimanan kita kepada Allah akan menjadikan kita sebagai pribadi yang kuat
dan tetap istiqomah dalam keimanan dan ketaatan ketika kita menghadapi berbagai cobaan dan ujian hidup yang pasti akan kita jumpai dan hadapi dalam kehidupan ini. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, memberikan taufik, memberikan kemudahan dan selalu menunjukkan kita ke jalan yang benar dan diridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-Hannan al-Mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyul ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jam kemana?